Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Ahmad dengan NIM 226505141. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman Java yang menggunakan suitcase. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pemrograman Java yang menggunakan suitcase string. Program ini menggunakan switch untuk memeriksa nilai dalam bentuk string atau input. Di sini jika inputnya adalah L atau P, maka di sini saya menggunakan switch field dan case-nya itu adalah L. Di sini saya menggunakan nama gender, yaitu laki-laki dan perempuan, dan di sini saya sudah masukkan case L-nya itu adalah untuk laki-laki dan case P itu untuk perempuan. Dan ketika kita running, di sini akan muncul input L atau P. Di sini kita akan, apabila kita masukkan L misalnya, di sini tekan enter. Di sini akan muncul laki-laki karena di sini di case-nya ini kita sudah tulis L itu untuk laki-laki, dan ketika kita tulis buat P, misalnya kita running lagi. Di sini ketika kita tulis P, maka kita enter, di sini akan muncul perempuan. Dan apabila kita running dan kita memasukkan huruf yang selain dari L dan P, maka hasilnya akan berbeda. Kita tes di sini. Di sini ketika misalnya kita masukkan huruf K misalnya, kita enter, dan di sini akan ditulis pilihannya salah. Baik. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang pemrograman yang menggunakan suitcase integer. Di sini hampir sama dengan suitcase string, cuman di sini kita ada ganti sedikit. Misalnya di sini karena integer itu menggunakan angka, maka di sini kita akan ganti, misalnya sini 1 dan 2. Sini juga kita ganti dengan integer. Dan kalau integer dari di sini kan tadi ditulis fill sama dengan masuk dot next line. Ketika kita gunakan integer, di sini kita ganti dengan next in. Ini kita hapus. Dan cara mudahnya dengan memasukkan next in itu adalah dengan control space. Di sini kita cari next in. Di sini kita klik 2 kali. Di sini sudah betul. Selanjutnya di sini kita ganti huruf. Dia kalau integer dia tidak menggunakan tanda kutip, kita hanya menggunakan tanda titik 2. Satu misalnya. Di sini kita ganti 2. Dan di sini ketika misalnya kita running, kita masukkan angka 1. Di sini akan muncul laki-laki karena di sini sistemnya itu case 1 dia hasilnya itu laki-laki, sedangkan case 2 itu adalah perempuan.
Dan ketika misalnya kita masukkan runningnya itu misalnya 3, dan dia akan muncul pilihan salah. Ketika kita masukkan misalnya kita running baru kita misalnya kita masukkan 3, seharusnya di sini kita akan tambah lagi case 3.2. Bisa saya tambah di sini case 3.2, control space, klik 2 kali. Ini kita hapus. Misalnya kita masukkan dulu tanda petik 2. Nah, misalnya di sini kita menggunakan misalnya bencong, tulis bencong. Jangan lupa kita tambahkan break, titik koma. Misalnya di sini kita running. Oh, sorry, lupa. Seharusnya di sini kita 1, 2-nya ini diganti dengan 3. Kita running ulang. Kita masukkan 3, enter. Nah, di sini akan muncul bencong. Baik, selanjutnya kita akan masuk di switch case karakter. Di sini dia beda dengan string dan integer tadi. Di sini program ini pertama-tama dia mendefinisikan variabel angka dan nilai. Kemudian program ini menggunakan di switch case karakter ini, program ini dia menggunakan switch untuk memeriksa karakter huruf. Nah, di sini saya pakai 2 huruf A dan B. Seperti case adalah nilai yang mungkin dan break digunakan setelah setiap case. Jika huruf adalah A dan B, pesan yang sesuai akan dicetak. Misalnya di sini karakter hurufnya kita masukkan B, maka ketika kita running, di sini ada kesalahan. Kita cek dulu kesalahannya di switch huruf. Oh, di sini. Kita running ulang. Nah, di sini akan langsung muncul B. Karena setiap runningannya ini dia akan mengikut karakter hurufnya di sini. Karena setiap perintah yang dimasukkan di sini dia akan
Baik, di sini tadi saya akan lanjut tentang pemrograman apa namanya tadi, sweet care karakter ini. Baik, di sini tadi saya mau merunning program ini. Nah, di sini saya akan merunning, dan hasil runningnya yaitu akan muncul huruf B, karena di karakter hurufnya saya tulis karakter B. Dan di sweetcare karakter ini dia tanda kutipnya dia cuma satu, yang ini tanda kutip ini dia cuma satu, dia beda dengan string tadi dan integer. Baik, saya lanjut lagi di pemrograman Java percabangan dan perulangan. Baik, kita lihat di sini. Baik, di pemrograman percabangan dan perulangan ini, di sini saya masukkan integer angka 7 dan if-nya itu angka %2 sama dengan 0. Dan sini semua saya gabungkan tentang percabangan dan perulangannya. Program ini pertama-tama mendefinisikan variabel angka dan nilai. Ini angkanya. Kemudian program ini menggunakan if dan if else dan kemudian program ini menggunakan if dan if else if untuk menentukan apakah angka genap atau ganjil, serta menentukan nilai berdasarkan rentang tertentu. Selanjutnya, program ini menggunakan perulangan for. Ini perulangan for untuk mencetak pesan iterasi sebanyak 5 kali. Untuk mencetak sebanyak 5 kali ini dibatasi di sini sebanyak 5 kali. 5 kali. Terakhir, program ini menggunakan perulangan do. Di sini do-nya. Do dan while, di sini while. Untuk mencetak pesan iterasi sebanyak 5 kali dengan periksa kondisi setelah iterasi pertama. Baik, dengan begitu kita tes running. Di sini akan muncul iterasi 1, 2, 3, 4, 5. Karena 5 ini tadi adalah ditulis di sini adalah batas iterasinya adalah 5 kali di sini. Jadi iterasi yang ditulis di sini hanya sampai 5 kali. Ketika di sini akan ditulis misalnya 6 iterasinya. Saya coba ganti 6. Dan saya coba tes ulang running. Maka di sini akan ditulis sampai 6. Di sini cuma sampai sini ditulis 6 karena di J-nya di bawah di while-nya saya belum tulis 6. Ketika saya ganti lagi di sini 6. Saya running ulang. Di sini akan sama semua iterasinya itu sampai 6. Mungkin itu saja yang bisa saya menjelaskan tentang pemrograman Java ini. Saya akhiri dengan ucapan la taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.